Kisah nyata yang terbentang di Semarang, seorang pria muda terlibat dalam penghilangan nyawa dua wanita. Dengan modus yang sama, pria ini membuat wanita yang dia kenal tunduk dan mau berbuat seperti apa yang diperintahkan lelaki tersebut. Bahkan hubungan tercela pun mau melakukan. Bagaimana kisah ini terjadi dan apa sebenarnya motif dari pria ini? Mari kita bahas. Saya perkenalkan, yaitu seorang perempuan berusia 21 tahun yang tinggal di Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang. Ferin dikenal oleh keluarganya sebagai anak yang baik, lugu, pendiam, rajin bekerja, dan suka berdandan. Setelah lulus SMA, Ferin memilih untuk segera mencari pekerjaan demi membantu perekonomian keluarganya. Saat ini, Ferin bekerja sebagai carry golf di sebuah perusahaan di Semarang, Jawa Tengah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum bekerja di perusahaan saat ini, Ferin sebelumnya telah berpengalaman sebagai SPG dan telah menjalani beberapa pekerjaan di beberapa perusahaan secara bersamaan. Menurut teman-teman dekatnya, Ferin dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, cantik, cerdas, berdandan dengan baik, dan rajin merawat diri. Semua peristiwa ini dimulai pada tanggal 29 Juli tahun 2018, ketika Ferin berkenalan dengan seorang pria tampan bernama Christian Ari Wibowo melalui media sosial Instagram. Perkenalan mereka dimulai dari pesan yang dikirim oleh Christian, mengajak Ferin untuk berkenalan. Setelah saling bertukar pesan di Instagram, hubungan keduanya semakin dekat. Bahkan, mereka juga saling bertukar nomor ponsel untuk memudahkan komunikasi. Christian Ari Wibowo, yang berusia 30 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di Telogosari Wetan, Pedurungan, Semarang. Ternyata, Christian telah menikah dan telah diberkahi dengan satu orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Christian bekerja sebagai manajer front office di salah satu hotel di Semarang, Jawa Tengah. Menurut beberapa tetangga, Christian dikenal sebagai pria yang baik, pendiam, dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Singkat cerita, komunikasi antara keduanya sangat intens dan akrab, sehingga Christian sering menggoda dan mengajak Ferin untuk bertemu. Bahkan, dalam percakapan mereka, Christian dan Ferin tidak ragu untuk membahas fantasi seksual mereka. Pada hari ketiga perkenalan mereka, karena saling tertarik, Ferin dan Christian akhirnya sepakat untuk bertemu dan berkencan di salah satu hotel di Semarang. Pada tanggal 31 Juli tahun 2018, sekitar jam 6.30 sore, Ferin berangkat menuju hotel yang telah ditentukan, menggunakan taksi online yang kebetulan dipesankan oleh salah satu teman dekatnya. Sementara itu, Christian pergi ke hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah dengan nomor polisi H4554PA. Setelah tiba di hotel, keduanya langsung masuk ke dalam kamar di lantai 2. Setelah berbincang sebentar, mereka kemudian menghabiskan waktu untuk berhubungan tercela seolah-olah suami dan istri. Dilakukannya sampai 2 kali. Selanjutnya, Christian memutuskan untuk mencampurkan obat penenang ke dalam minuman Ferin ketika Ferin sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah itu, Christian mengajak Ferin untuk berhubungan tercela yang ketiga kalinya. Namun kali ini dengan metode yang agak berbeda, yaitu menggunakan BDSM atau yang disebut metode perbudakan, yang pada saat itu juga telah disetujui oleh Ferin. Dengan semangat tinggi, Christian mewujudkan fantasi tersebut dengan melakban tangan dan kaki Ferin terlebih dahulu. Sesudahnya, Christian mulai melakukan hubungan tercela dengan Ferin dengan sangat ganas. Selama adegan tersebut, Christian menamparkan dan mencekik Ferin berkali-kali. Fantasi gila Christian terasa semakin kasar, sehingga Ferin mulai memberontak dan berteriak. Melihat reaksi Ferin yang jelas tidak nyaman, Christian malah semakin terobsesi untuk memuaskan fantasi gilanya. Ia terus-menerus menamparkan, memukul, dan membekap Ferin hingga menyebabkan kesakitan dan membuatnya semakin tak berdaya. Kegilaan Christian ini semakin menjadi-jadi, dan ia terus melakukannya, menyebabkan Ferin lemas dan akhirnya pingsan. Setelah menyadari bahwa Ferin sudah tidak berdaya, Christian segera bergegas meninggalkan kamar sekitar jam 9 malam. Pada saat itu, dia menggunakan sepeda motornya dan berencana untuk mengambil sebuah mobil rental untuk membuang tubuh Ferin. Beberapa menit kemudian, Christian kembali ke hotel dengan membawa sebuah mobil Honda Jazz yang ia sewa dari kerabat dekatnya dengan biaya 300.000. Setelah tiba di hotel, Christian langsung memasuki kamar dan membungkus tubuh Ferin dengan selimut agar tidak diketahui oleh pihak manajemen hotel. Kemudian, tubuh Ferin langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil, yang kebetulan sudah terparkir sekitar kamar mereka. Sekitar jam 11 malam,
Christian keluar dari hotel dan menuju ke sebuah hutan di Blora, Jawa Tengah. Di tengah perjalanan, sekitar jam 11 malam, Christian juga sempat berhenti sejenak untuk membeli beberapa liter bensin di sebuah kios bensin eceran. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, atau lebih tepatnya pada 1 Agustus tahun 2018, sekitar jam 2 dini hari, Christian tiba di kawasan hutan jati yang berada di Desa Sendang Wates, Blora, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, Christian langsung menurunkan tubuh Ferin dari bagasi mobil. Selanjutnya, ia mengambil semua barang berharga yang dibawa Ferin, seperti handphone, uang tunai sebesar 4 juta rupiah, dan beberapa perhiasan yang menempel di tubuhnya. Setelah itu, Christian menyiramkan bensin ke tubuh Ferin dan membakarnya dalam kondisi hidup-hidup. Setelah api yang besar padam, Christian segera melarikan diri dan kembali ke rumahnya di Semarang. Pada 1 Agustus tahun 2018, sekitar jam 7 pagi, seorang warga yang kebetulan melintas dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah hangus terbakar. Setelah mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera meminta bantuan dan menghubungi pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka mengatakan bahwa jasad tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat memilukan, dengan luka bakar di seluruh tubuhnya, dan tidak bisa diidentifikasi. Jasad tersebut kemudian segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi guna mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kehilangan nyawa dan upaya identifikasi. Pada hari yang sama, yakni 1 Agustus tahun 2018 siang hari, Christian langsung menggadaikan perhiasan yang telah ia rampas ke pegadaian terdekat. Uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Sementara itu, pihak kepolisian yang menangani kasus ini segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Pada saat itu, beberapa barang bukti ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat, seperti anting, celana dalam, dan sebuah sendal hotel. Awalnya, tim forensik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jasad tersebut karena luka bakarnya mencapai 100% pada seluruh tubuh. Untungnya, identitas korban berhasil diungkap setelah pihak keluarga mengenali anting yang ditemukan dan adanya pencocokan gigi korban. Dengan berbekal temuan barang bukti tersebut, pihak kepolisian segera bergerak cepat dengan mendatangi hotel yang tertera di sendal yang ditemukan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama setelah berhasil melihat seluruh rekaman CCTV di hotel tersebut, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan ciri-ciri serta identitas pelaku dalam kasus ini. Setelah dilakukan pengejaran selama beberapa hari, pada tanggal 7 Agustus tahun 2018, sekitar jam 10.30 malam, pihak kepolisian berhasil menangkap Christian Ari Wibowo di tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah rumah kos di wilayah Semarang. Pasca penangkapan, Christian langsung digiring ke Mapolres Blora untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Christian mengakui semua perbuatannya. Selain itu, terungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, pembunuhan terhadap Ferin merupakan pembunuhan kedua yang pernah dilakukan oleh Christian. Christian mengakui bahwa pembunuhan pertamanya terjadi pada tahun 2011 di Semarang. Menurut pengakuan Christian, pada saat itu ia nekat menghabisi korban pertamanya karena ingin menguasai mobil Toyota Rush milik korban. Modus operandi yang digunakan pada pembunuhan pertama tidak jauh berbeda dengan yang ia gunakan pada Ferin. Saat itu, Christian merayu korbannya melalui media sosial dan mengajaknya berkencan di salah satu hotel. Selanjutnya, Christian memukul kepala korban pertamanya menggunakan barbel seberat 2 kg hingga korban tak sadarkan diri. Setelah itu, korban dibawa ke hutan Blora, lokasi yang sama persis dengan Ferin, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Untuk motifnya, Christian mengaku nekat menghabisi korban pertamanya karena ingin menguasai harta benda milik mereka. Selain itu, ia juga mengakui ingin memuaskan hasrat dan fantasi seksualnya. Atas perbuatannya tersebut, Christian dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam persidangan tersebut, setidaknya ada 6 orang saksi yang dihadirkan, termasuk teman korban, pegawai hotel, dan beberapa warga yang menemukan jasad Ferinda Anjani. Pada tanggal 24 November tahun 2018, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Christian Ari Wibowo karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghilangan nyawa.
Kejadian memilukan ini mengingatkan kita akan kepentingan memahami bahaya yang mungkin timbul dari pertemuan di media sosial. Pesan utama adalah pentingnya kehati-hatian dalam berinteraksi dengan orang yang belum dikenal secara langsung, terutama melalui platform online. Kasus ini menyoroti betapa tindakan niat jahat seseorang dapat berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Bagaimana menurut kalian, apakah hukuman yang diterima Christian sudah sepantas yang diperbuat? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.